hadis ini ya berbicara tentang masalah kata Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Ya. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Apa maksud Nabi SAW la nikaha illa biwali? Para ulama mengatakan bahwasanya tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali. Artinya, jika seseorang melakukan akad nikah, kemudian tidak ada walinya, atau walinya tidak mengizinkannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Maka pernikahan tersebut pernikahan yang batil, tidak diterima. Apa yang dimaksud dengan wali di sini? Wali di sini adalah seseorang yang memiliki kerabat kepada wanita tersebut yang mana dia menjadi asobahnya. Jadi asobahnya wanita. Jadi di dalam ilmu faraid itu ada namanya asobah. Asobah itu adalah orang yang mengambil sisa harta. Ya. Kalau harta itu sudah dibagi sepertiga, ini seperempat, ini seperenam, ya. Maka nanti sisa harta itu diambil siapa? Diambil dengan asobah. Nah, asobah inilah yang menjadi wali. Orang-orang asobah inilah yang menjadi wali. Ya. Dan yang disebut dengan asobah di sini adalah asobah bin nafs istilahnya. Ya. Dia menjadi asobah dengan sendirinya. Siapa itu? Yang pertama adalah ayah. Ayahnya wanita. Maka ini adalah wali bagi seorang wanita. Kemudian yang kedua, kalau ayahnya tidak ada, berpindah walinya itu tersebut kepada kakeknya. Kakek dari pihak siapa? Dari pihak ayah. Bukan kakek dari pihak ibu. Tetapi kakek dari pihak ayah dari seorang wanita. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kakeknya tidak ada, barulah anaknya. Loh, ya Pak Ustadz, anak wanita maka belum kawin, misalnya. Ini bisa jadi janda. Ya, dia punya anak, ya, cerai, kemudian nikah lagi. Maka kalau dia punya anak, maka anaknya menjadi walinya. Kemudian yang keempat adalah pamannya. Ya, ya, paman saudara ayah, bukan saudara ibu. Kemudian paman itu yang didahulukan adalah paman kandung. Ya, karena kadang-kadang ada orang memiliki paman kandung. Kemudian yang berikutnya adalah paman seayah. Artinya lon abahnya seabah, beda nini. Ya. Kemudian anaknya paman sekandung. Kemudian setelah itu anaknya, ya, paman seayah. Ya. Ya. Kemudian, ya, afwan, ulun tadi bilang saudara, ya, sebelum paman itu adalah saudara, ya, setelah anak saudara sekandung, kemudian saudara seayah, kemudian anak mereka, anak saudara sekandung, anak saudara seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, ya. Kemudian, ya, kalau seandainya sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi wali yang lain, maka wali itu barulah hakim. Hakim, ya. Maka itulah menjadi wali seorang wanita. Kemudian, apa syaratnya jadi wali? Apakah setiap orang yang disebutkan tadi bisa menjadi wali? Wali itu memiliki syarat. Yang pertama kata para ulama, yang boleh jadi wali tersebut adalah, pertama adalah orangnya berislam, beragama Islam. Kalau seandainya dia agamanya bukan agama Islam, tidak boleh dia menjadi wali seorang wanita. Walaupun itu abahnya, ataukah dinsanaknya. Enggak boleh dia jadi wali bagi seorang wanita. Karena Allah tidak menjadikan kekuasaan bagi orang kafir terhadap orang mukminin. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wali tersebut adalah wali tersebut harus berakal. Ya, artinya tidak gila. Ya, orangnya sehat akalnya. Ya. Maka ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wali tersebut adalah
dia rush itu dia paham mana yang cocok untuk anaknya. Kadang-kadang sebagian wali itu dia tidak rush, tidak paham, ya, tidak mengerti mencari calon anaknya, ya. Pokoknya siapa yang datang diterima, ya. Maka tidak rusydi dia, ya, tidak paham mana yang bermaslahat untuk anaknya. Maka ini tidak boleh jadi wali. Ya. Kemudian syarat wali tersebut juga balik, ya, dia balik. Ya, maka ini syarat ya seorang jadi wali. Kalau dia belum balik, misalnya dia punya anaknya belum balik, walaupun dia mutamayyiz, ya sudah paham tapi belum balik, maka tidak boleh dia jadi wali dalam pernikahan. Ya. Kemudian adalah laki-laki, ya. Harus laki-laki. Ya. Maka tidak boleh wanita menjadi wali bagi wanita lain. Kemudian berikutnya adalah seorang yang merdeka. Dia adalah seorang yang merdeka. Maka budak tidak boleh dia menjadi wali walaupun itu anaknya. Ya, maka tidak boleh dia menjadi wali. Ya, maka syaratnya dia harus merdeka. Ya, tidak menjadi seorang budak. Kemudian ada satu syarat yang diperselisihkan oleh para ulama, al-adalah. Apakah seorang wali itu harus adalah? Adalah itu apa? Seorang wali yang tidak melakukan kefasikan. Misal, ini ada abahnya binian ini suka mabuk, kadang sembahyang, misalnya jarang sembahyang, ya sembahyang tapi kadang-kadang sembahyang, kadang ya. Ketujuh, mabuk misalnya, boleh enggak dia jadi wali menikahkan anaknya? Apakah tidak? Tidak boleh. Para ulama mengatakan, terjadi khilaf di kalangan para ulama, tapi yang benar adalah boleh. Boleh seorang fasik dia menjadi wali terhadap anaknya. Kenapa kata para ulama? Karena sunnatullah kata para ulama bahwasanya jarang sekali. Walaupun dia fasik, ya, dia minum khamar, dia mungkin ya berzina misalnya. Tetapi ketika dia memilih calon untuk anaknya, pasti dia akan memilih yang terbaik. Ya, itu kebiasaan orang tua. Walaupun dia melakukan kefasikan, tetapi ketika dia ingin mencari pasangan untuk anaknya atau yang datang kepada anaknya, maka secara umum kebanyakan adalah pasti dia mencari yang terbaik. Walaupun ada sebahagian tidak demikian. Tetapi hukum itu berdasarkan secara keumuman. Maka orang yang fasik ini boleh dia menjadi wali dalam pernikahan. Maka ini syarat diperselisihkan oleh para ulama, tetapi yang rajih dia boleh. Kemudian terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.